RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi kanallaha aliman hakim. Subhanallah. Yang saya hormati Pak Lurah Kelurahan Ciseratan Endah, yang mitra kerja akur bisa. Yang saya hormati Pak Sekur, juga alhamdulillah hadir ada di belakang Bu Pak. Yang saya hormati Pak Kasih, ada dua yang saya lihat Pak ya, Pak Iqbal sama Pak Kasipem yang saya banggakan. Selanjutnya juga para ketua RW yang saya banggakan, dan selanjutnya juga para ibu kader yang alhamdulillah hadir pada hari ini semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa bersua kembali Bu dalam di pertemuan pada pagi menjelang siang ini. Saya dikasih kesempatan oleh Pak Lurah dengan jajarannya untuk sedikit berbagilah masalah tentang persampahan ini. Namun sebelumnya mungkin izin kami ngadeg Pak. Mohon maaf, menyelesaikan. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kan acaranya sosialisasi kawasan bebas sampah KBS Prakasa Utama Kelurahan Ciseratan Endah, Kecamatan Sawani, Kota Bandung tahun 2025. Ini adalah bentuk aplikasi ya Pak Lurah ya. Aplikasi dari Perwal nomor 47 tahun 2025 tentang prakarsa ya. Nah di situ tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah bahwa titik beratnya itu ada di situ. Ya, jadi nanti bisa update per 3 bulan kalau masalah Pak Lurah ya. Ya, per 3 bulan. Masalah segala masalah kependudukan, masalah persampahan dan lain sebagainya seperti itu. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum ke materi mungkin saya ingin menanya dulu nih ke Bapak Ibu semua ya. Kita tuh sekarang sedang bahas apa Bu? Pak? Tentang sampah. Ya sebetulnya mah tidak jauh dengan materi yang disampaikan Bu Bea. Jadi mungkin saya cukup tutup aja dengan assalamualaikum. Data lengkap Pak, tadi tes lengkap dari awal sampai akhir sudah lengkap ya. Tapi mungkin ada sedikit cara penyampaian yang berbeda antara saya selaku pelaku Pak. Saya itu bukan dari dinas, kan terus kenal sama kami banyak. Itu teh Wawan Setiawan ada panggilan nama Aki. Nah, mungkin ada sedikit dari cara pemaparannya. Nah ini Bu, tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Yang akan kita bahas itu adalah masalah sampah Bu ya. Nah saya akan tanya, definisi sampah itu apa Bu? Pak, hartosna sampah teh naon? Ulah teh urang ngariung di dieu ngabahas sampah tapi teu apal naon eta teh sampah. Sok tiasa ngawal kayak bonus di Pak Lurah. Iya Bu? Wah udah masuk ya. Jadi sampah itu adalah barang atau benda sisa kegiatan manusia ya yang dibuang yang dibuang betul kan? Dibuang. Tapi kalau kata dibuang itu adalah ketinggalan Bu. Di zaman sekarang itu istilah teman-teman penggiat mah ortodoks sama kampungan. Jadi harusnya sampah itu adalah barang atau benda sisa kegiatan manusia ya yang sisa kegiatan manusia lalu diolah, itu baru keren ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Bea. Nah terus Bu, kalau produsen sampah itu siapa Pak? Produsen sampah anu memproduksi sampah tiap hari. Karena begini Bu, sampah itu ya akan ada selama dunia belum kiamat, betul nggak? Jadi selama kita hidup ada,
Tik sampah teh produsennya siapa saja? Ibu? Lalu? Kalau ditaruh salah malu lah. Produsen sampah itu siapa saja? Ya kan biar tahu Bu. Jangan kita tinggal dulu, luntah deh. Tapi kita tidak tahu pokok masalah itu apa. Makanya saya tanya kan dari awal, apa sih harusnya sampah? Ya kan? Itu apa? Oh sampah teh iya gini kan? Itu belum diuraikan Bu. Nah, terus produsen sampah itu siapa? Ya kan? Nah, jadi produsen sampah itu Bu makhluk hidup yang ada di alam dunia. Tadi betul Ibu menjawab. Jadi makhluk hidup yang ada di alam dunia itu sahawai Bu, Pak. Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu Bu penghasil itu. Nah, penghasil apa produsen sampah itu. Cuma nanti perlakuan itu kan berbeda antara sampah produsen sampahnya manusia, produsen sampahnya hewan, produsen sampahnya tumbuhan, itu kan beda perlakuannya. Nah seperti itu, ya. Jadi itulah sebagai prolog dari saya. Sampah itu seperti itu, ya. Oke, makasih. Mungkin lanjut. Nah, Ibu tadi terus dibahas Bu Bea harus nama. Ibunya, gimana? Apalah ibu-ibu Kedayana. Data jumlah penduduk Sangat Samandi, jumlah kelurahan ada 4, jumlah rukun warga 54, ya kan namanya hiji, dan 55 Pak Lurah. Kan kemarin pemekaran Ciskul, ya. Jadi 55 sekarang sama kemarin. Jadi jumlah rukun tetangganya ada sekian. Pasti nanti RT-nya nambah lagi. Jumlah jiwanya sekecamatan segini Bu. Nah, ini sumber tahun 2025 kemarin sekarang. Tadi sama dengan Bu Bea gak jauh, ya. Seperti itu. Nah, Pak Bu, kita akan tahu timbunan sampah. Ibu terang tuh timbunan sampah satu RW saja, jangan satu kecamatan. Jadi terkadang gini, ketika darurat sampah tadi yang disampaikan oleh Bu Bea, ya, dengan tadi tampilannya kejadian di Lung Gajah, kejadian di Sarimukti, kebakaran dan lain sebagainya, itu juga ada tayangan di saya gitu. Nah, kita tuh terkadang panik Bu, panik, entah tuh diatur kesimang, dan itu udah ditutup. Kan gitu ya. Nah, padahal sampah itu bisa dihitung. Maka contoh mau RW berapa dihitung. Ini kan jumlah jiwa sekecamatan itu 83.875. Punten Bu, tolong dikalikan ini. 83.875 dikalikan 0,22. Nah, mungkin muncul pertanyaan, 0,22 dari mana? Coba kalikan Bu yang bawa HP. Punten. 83.875 dikali 0,22 berapa Pak? 18.452. Oke, nah Bu, 18.452 itu kan berarti 18 ton setengah lah. Oke, karena apa? Potensi nyampah per jiwa Bu, dari orang baru lahir sampai aki-aki pada maut Cigabi, ya, itu potensi nyampah per hari itu 0,22 kg, 2,2 mas satu orang. Percaya enggak? Coba di rumah masing-masing. Ini saya sengaja biar ibu-ibu tuh punya tanggung jawab juga. Terutama ibu-ibu yang sok di dapur, punten sana komponis, Bu ya. Iya. Bukan komponis. Nah, jadi koefisiennya itu potensi nyampah per jiwa itu 0,22 kg. Dikalikan jumlah jiwa segini Bu. 83.875 hasilnya 18.452, artinya 18 ton setengah. Itu sampah campur Bu. Umpamanya dipilah Bu. Komite dipisahkan. Nah, kenapa sekarang sampai mengatakan Pak Lurah dengan para kasih yang lainnya mati-matian, so aku memilah sampah, harus membantu, ya, jadi dibuang ke Sarimukti aja terus dibatasi kan, ya kan, itu. Nah, sebetulnya kalau nanti sudah dipilah sama ibu bapak semua akan sedikit Bu, akan sedikit, ya. Oke, next Pak kasih. Nah ini Bu, jadi dari 18,5 ton itu tersebar di beberapa TPS dulu. Spot Jabar, Pamiskin ada nih.
Sarang Endah ada 3, apa ya? Nih, sisa Bina Harapan, Sarang Endah Harapan. Ini terbagi dalam 9 TPS. Sebanyak 18,5 ton teh, gitu ya. Kalau tidak dipilah, tadi kan Bu Bea menyampaikan sudah ada penurunan, artinya berarti sudah ada pemilahan, tapi belum secara masif. Masih kayaknya ayo sampai RW 5 mah salah dah senaki. Udah di rupiahnya Pak RW. Sian, kira ujuk. Karena sadar gitu kan. Iya kan? Kan gini Bu, kalau kita kembali ke keyakinan ya, kadang Aki suka bertanya ke Aki sendiri, apa cek Ustaz teh? Anak wafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Cik atau jangan di mulut saja, jangan hanya di bibir saja ya, tidak lalu dia sukses saja. Lakukan gitu. Lakukan seperti itu. Ya, saya harapkan ibu-ibu terutama yang mayoritas ibu-ibu di sini menjadi corong untuk ke masyarakat yang lain. Bantulah Pak Lurah, bantulah Pak RW dan staf yang lainnya agar program tadi saya Aki dengar di belakang Pak Lurah Kabeslah yang nikah kasih Sarang Endah harus dong, ya kan? Harus Bu, harus nyampe seperti itu. Lanjut Pak. Nah tadi kan dia Bu Bea harusnya. Nah karena Bu Bea dengan saya itu satu frekuensi Bu, kita sama-sama menganalisa, sama-sama meneliti, sehingga datanya pun nggak akan jauh seperti ini. Ini si Sarang Endah seberapa Bu? 3 RW harus gitu Pak. Harusnya tambah dong. Minimal 2. Ya. RW 5 itu RW 12 sudah ya? 1, 2, 12 sudah, nanti RW 5 harus dong Bu, harus nambah ya. Nanti kan masuk jadi ke kalau kawasan bebas sampah sudah nambah Bu, bantuan mengharusnya ke pemerintah asli saya aja ya itu jadi merinding ya Bu. Saya RW 1 suka miskin Pak, saya jadi RW tahun 2003, selesai kemarin tahun 2024, bukan sebuah periode lah ya. Setelah menjadi KBS, bantuannya tiba-tiba curcor asli ini, malah ditawarin pokok di kelurahan aja Pak, ping butuh apa, MR, dodok datang, roda datang gitu. Pokoknya nggak sulit lah. Makanya yuk sama-sama kita naikkan menjadi KBS. Nah Bu, tadi harus bahasnya. Nah jenis-jenis sampah organik basah nih Bu. Nah saya sampaikan lagi tadi sama Pak RW 5 sama Lurah dibahas ya. Sampah organik itu kan ada 2 jenis Bu ya. 2 jenis sampah organik itu, ada organik basah ini ya dari dapur, ada sampah organik kering ini daun dan ranting Bu, terlebih luar gitu. Terus juga ada sampah anorganik ya yang bisa daur ulang, layak jual, dan yang ketiga adalah sampah residu. Tapi sebentar Pak, nah Ibu terus hafal ya sampah residu nu kumaha wae? Bukan itu mah sampahnya sampah medis sebenarnya. Nah, PMKS masuk residu, ya. Jadi saya yakin lah ibu itu udah bapak ibu semua sudah paham tentang pengelompokan masalah sampah ini, tinggal melakukan saja sebetulnya. Cuma dalam hal ini Bu penanganannya kan pasti beda. Ini sampah basah, sampah organik dapur. Tadi Bu Bea harus dibahasnya di Emberan, di Nautun, Kemagoten dan sebagainya. Terus sampah organik kering ini cuman karakteristiknya beda. Upami sampah organik dapur disimpan lebih dari 3 hari ya, mau di keresek, mau di ember ataupun di buruan, itu akan berdampak Bu. Nah kita terus mengundang lalat, terus belatungan apa gini Pak, tapi benar ada di resek ini arah apa gini ya arah apa Pak RW, tapi kurang udah dilakukan jadi gemes Bu. Tadi Pak Lurah betul, bicara itu harus dengan data dan fakta. Jadi ketika ditanya kita bisa jawab, ya kan? Ibu terang sama organik, terang, kuman, kita kasih kumakan, bukan. Itu Pak Lurah udah ngajarkan kebaikan, bicara dengan data dan fakta. Kalau bicara dengan fakta, siapapun yang kita hadapi kita akan takut Bu, karena udah punya argumen, iya kan? Gitu. Nah, Bu, ini tadi terus dijawab ya.
Kalau sampah organik basah didiamkan begitu saja, tadi saya sampaikan simpan di kresek, disimpan di buruan, disimpan di ember akan berdampak. Satu, keluar aroma, kedua mengundang lalat hijau, ngiang gini. Ketiga kalau bilatung, itu bukan maggot, kade, ya, bukan maggot itu. Nah, ini sangat berdampak. Tapi kalau sampah organik kering, Bu, daun dan ranting, ya, iya, berdampak nggak? Sampah organik kering berdampak nggak? Ibu kan tadi lewat jalan depannya, itu kan banyak pepohonan kiri kanan, banyak daun tuh di bawah. Ada dampak tuh? Nah, dampak itu? Sarut-sarut. Tapi kan sudah bau. Tapi bersih atau dia meninggal? Didudukannya bukan sama dikene, diperluasan kene bersih dah goberna aktif dia mah. Tapi ayah kene tadi tiru bungkus berpalurah. Aduh, kresek Jogja, kresek Indomaret. Abi mah dibaca, Bu. Asli. Jika jam zona merah bagi. Iya, zona merah. Tapi ayah kene mah itu iman, Bu. Asli na sok ibu aya menuhi tinggal di sebelah kiri komite dia, tinggal sebelah kiri lewatin Alfamaret, aya tilu kresek Iya, adu. pasti. Nya teh elit betul Bu, jadi sok kesel. Nah, dia udah sadar apa belum? Ya, cik atur ulah sok nyilakakeun batur. Ibu, udah pasti palurahnya sareng siapa suka ulah ambak pasti kagober. Kurang teu beresan. Atuh debat tadi dibersihan akhirnya saya deui. Kan kesel. Ya Bu, aku wawan buang sampah di depan rumah Bu RW lah. Reaksi ibu ada kemana? Iya kan? Berarti Abi itu sudah menjolimi ibu. Dosa mual? Apa karena dosa nama tapi akhir kan ya, kita jangan begitu maksud saya tuh Bu, ya sama. Abi minta duta di depan Bu RW 4. Bu RW 4 kan reaksinya marah kan? Karena Abi zolim. Ya, nyilakakeun Bu RW, ya kan? Nah terus enak lebih jauh lah, udah minta duta kasar bukti zolim enggak? Zolim enggak? Nah, atuh hari apa mah? Bukan begitu Bu, bukan begitu. Karena pemerintah sekarang kan menggebiarkan cara kita mereduksi sampah bagaimana. Kuncinya satu, pisahkan we heula. Dari rumah teh pisahkan heula. Bu, darun teh bakal geuleuh teh lamun geus keluar di rumah. Beres teh. Manya sih ada di dapur tempat masak teh namanya kitchen set. Ari nyiksikan dirinya itu mah kan teu geuleuh, Bu. Geuleuh sote teh papai ku ibu terus dipijeun ka luar. Ya, maksud tapi bukan diselawutkan, bukan Ibu. Pembi sampah gitu, sok siksikan cing aralit gitu nya sesentian, setelah itu keresekan. Yang kayak petugas sumping kan, di sana paling aktif dah tonase lagi setiap hari itu hampir 1 ton Pak. Sisanya tapi kedua datang lah Bu. Ya, karena Kang Jaka suka laporan ke Palurah, KBG ayah, semua kelurahan ada. Jadi bantulah petugas kebersihan seperti itu. Punya itu. Nah, kalau sampah kering mah Bu, memang ya ari teu isin mah tong disapukeun. Ya, kan sareuseul ketinggalna, ari teu isin mah ya. Tapi kan tidak berdampak. Ya, sok hutan selama ini Bu, hutan sok anya bukan tak? Tapi kan tidak berdampak, malah jadi apa Bu? Kompos. Ya, tadi Pak RW 5 sudah memprogramkan, kalau Pak saya dukung nanti saya kunjungan di sana Pak. Saya bantu insya Allah lah ya. Itu. Nah jadi sampah ini mah ada tidak masalah nih, ya hari itu izin mah terus sapu, payun bumi komo, ya. Nah, cuman yang harus dikendalikan ini ada sampah organik basah. Saya suka komplain juga Pak Lurah karena di TPS Spot Jabar saya setiap hari lewat situ. Saya suka bukan marahin ya, suka mengimbau, cik atukan ada sampah daun ulah dibawa ini, kumpulkan di dia, digiling di dia. Ulah dipisah ke TPS, cuma dihijikeun jadi mah tadi menimbulkan gas apa Bu tadi saat Bu ya? Metana. Gas metana tuh. C4 kalau istilah kimianya. Itu tuh sangat berbahaya. Betul sangat bahaya. Contoh lah, Abi kan sering menyampaikan ya, Ibu menjajan sate kan pasti dikasih naon Bu? Bukan tusuk sate nah. Bukan oleh kadang bumbunya. Terus nanti perlu bonteng saring seperti
acar kan sok ditranslasikan ya. Sok ibu simpen we saminggu untuk kamu jago ta. Iya Pak. Karena CH4 itu asam. Asam itu kan metana. Coba itu dicoba ibu di rumah. Meser sate, ke acarnya simpen we. Saminggu pasti kamu baru lama-lama meledup. Nah, permasalahannya tadi yang disampaikan Bu Bea, kenapa sampai Leuwih Gajah meledak? Karena dipilah teh baheula mah teu aya, Pak. Teu aya istilah pemilahan, gebrus-gebrusnya simpen pendamping tadi ya, kata Bu Bea. Nah, lalu ini sampah anorganik. Sampah layak jual ya, daur ulang. Bu, dan BRW di lingkungan satu kakak iuran rutin berapa? 15.000, ibu 20.000, ya bagi 50.000 juga nggak masalah. Cuman Bu, kalau ini dijalankan nih sampah organik yang tadi Pak Lurah sampaikan ada bank sampah, itu bisa menutupi iuran Bu. Jadi ibu bapak teh ulah gengsi, ulah sieun, ya. Kadang kan gini, saya juga kan mantan ketua RW Bu. Dari total 340 kepala keluarga, lumayan teh paling 20%. Harus tapi tuh. Iya kan? Sehingga menghambat kepada perkembangan wilayah. Ya, makanya di RW 1 saya suka miskin didirikan bank sampah. Alhamdulillah iurannya tina eta Pak. Ya, jadi pokoknya satu kakak ibunya, sok jangan malu-malu. Ya, aya dus, aya duplek, aya botol, aya naon, storkeun ka bank sampah. Kan dicatat gitu teh. Aya buku tabungan anak, abi ternyata coba. Aya buku tabungan anak. Oh, pokoknya ibu ikan duyung. Bu Leni kabanyikan wae dah Bu. Nama Ibu Leni hari ini tanggal 13 setor 0,5 kg. Ya, campur. Nah, kita konversi ke uang 0,5 kg. Enak panaos botol seberapa sekilo? 2.000. Ya, enak pemisah kilo seberapa? 1.000 kan? Upami 30 hari 30.000 beres tuh uang sampah. Tapi kita terkadang ngeredul Pak. Ya, jadi kita iuran rutin itu nggak usah dari dompet, iya tabungan gadekeun. Bayar sama uang tabungan ini tabungan sampah, badedus ada lebihnya tariklah kita atau ditabungkan lagi. Itu manfaatnya bank sampah tuh. Ya, kalau saya alhamdulillah sudah berjalan. Jadi itu mah iurannya mau 5.000 Bu sebulan. 5.000 betul. Hanya untuk keamanan dan mobilitas RW saja. Karena ada tabungan itu. Sumping, RT toh nagih teh sambil memperlihatkan buku tabungan. Mana buku tabungan sekian udah konversi, nanti tinggal nagih ke direktur bank sampah. Itu Bu, ya. Jadi tolong disampaikan ke teman-teman semua, terutama ibu kader. Nah ini untuk poin sampah anorganik layak jual dan bisa didaur ulang, polanya kayak begitu. Memang cakep saya kemudian kalau sisi jalan, saya senang. Ya, jadi ayolah mulai sekarang kita merubah mindset kita, ya. Berapapun iuran ya di lingkungan, ya contoh aja saya. Dulu saya 15.000 per bulan Bu. Setelah ada bank sampah saya turun jadi 5.000. Itu Bu. Kan bersama naiknya, tapi saya turunkan karena untuk memicu semangat warga di sini. Jadi dengan pola begitu Bu, tadi yang 340 kakak itu yang tadinya bayar 60%, jadi habis 90% sekarang naik Pak. Karena kita wajibkan buku tabungan itu. Seperti itu Pak. Jadi ada gini juga Pak Keluarga Pak Wawan, kalau saya lebih dari 15.000 tabungan saya, udah lupakan saja ke Simamon kebersihan. Jadi pokoknya iurannya dia 15.000 per bulan, pendapatnya jadi 20.000, nah yang 5.000 jadi pakai ke petugas kebersihan. Jadi kita saling Bu, saling membantu gitu. Ya seperti itu. Ini yang dilakukan di saya. Mudah-mudahan di Cisaeng ini bisa ditiru berkaitan dengan masalah bank sampah. Oke? Sekarang ini sampah residu. Nah, kalau sampah residu mah ya saya bukan menvonis Pak RW. Ya. Sampah residu itu adanya di supermarket. Bangsa bungkusan Pak.
itu kan tidak ada nilai jualnya. Bisa jadi nilai jual kalau direduksi menjadi RDF, digiling Bu, jantan beas, jika beas lah gitu. Ya, jadi butiran-butiran seperti itu. Nah nanti mungkin diprogramkan Bu Palurah ya cari mesin shredder Palurah, mesin shredder. Kamu ngancurkan residu, mesin shredder, ya, oke lah, oke ngobrol. Nah, jadi kalau Cisen mau zero waste Pak, Bu, ya bisa. Tinggal kemampuan kita. Keren lah, ya. Punten Polres saya jujur saja, Pak, saya dapat penghargaan dari Pak almarhum Pak Odet, dari Pak Yana, terus Pak PJ Pak Bambang, terus dari Pak PJ Pak Koswara. Dari 1597 RW yang tidak buang sampah ke TPS adalah saya. Jika bantuan teh ngucur we Bu, suawan deui sudah bantuan teh cek nu lain teh Bu. Sok atuh turutan ceuk teh gitunya. Ya kan? Karena kalau kita harus serius kalau sampah. Di sini Bu, sampah organik basah sudah bisa direduksi kan oleh Madon. Ya kan? Bisa juga dikomposkan. Karena kan bata terawang, ada loseda dan lain sebagainya gitu. Terus sampah dan kering ini tadi kalau kata Pak RW 5 Pak Iwan ya bisa dimix dengan lumpur yang ada di sekitar kita. Bisa dimix juga dengan sampah organik basah yang hasil digiling. Bisa Pak. Jadi pengomposan itu lebih cepat. Ya. Lalu ini sampah anorganik. Tadi di bank sampah Bu. Ya. Habis kan? Nah, yang terakhir itu kan sampah residu. Ya. Nah, sampah residu ini Bu, Pak Lurah, nanti ngobrol dulu keluar. Sekarang saya tuh sedang menangani sampah di Unpad Jatinangor, Bu. Sehari itu 4 truk. Saya punya anak buah di sana, rencana tuh 15 orang. Sekarang baru ada 7 orang. Ya, jadi Unpad tuh pengen zero waste. Saya sampaikan, insya Allah saya mampu, asal alat-alat disediakan. Gitu Bu. Nah sekarang tuh mesin-mesin sudah pada datang Bu ke sana di Unpad Jatinangor Bu. Luasnya sekian hektar sekian, terus saya olah semua. Jadi nggak ada yang keluar Bu. Bahkan yang terakhir nih, yang sampah residu ini dijual Bu, sekilonya Rp600 Pak, untuk ke PLTU Pak. Gantinya batu bara, untuk ke tekstil yang ada di Majalaya. Ini Bu, yang ini jadi duit Bu. Terus digiling Pak, jadikan RTL. Ya, nah kalau Cisaranten Endah bisa begini, aduh luar biasa Bu. So, Aki siap bantulah pokok namanya teknis nama gitu ya. Nah, Pak Lurah mungkin nanti merencanakan karena perlu alat-alat yang memadai yang ada di kita. Sebetulnya yang saya tahu, mohon maaf ya di RW 5 GC itu juga ada untuk mereduksi sampah residu ini. Ada, cuman tadi satu bisi. Tempatnya salah karena di depan rumah orang, bisingnya tinggi, lalu energinya sangat tinggi ya. Sehingga kosnya mahal, ya seperti itu. Nah kalau saya di sana Pak pakai mesin diesel semua Pak, jadi kosnya bisa ditekan. Nah jadi ini bisa habis semua. Saya nangani di Unpad sekarang Bu Pak, ya. Saya karena saya dipanggil oleh rektor, Pak Wawan saya minta tolong selesaikan sampah di sini sampai tuntas. Siap Pak? Habis siap dengan catatan sok sediakan alatnya. Nah insya Allah Cisen harus seperti ini. Ya baiklah ya. Siap. Nah, karena tadi udah transaksi di luar, ada mesin penghancur ranting ya Pak ya, di RW2 nanti akan dibawa. Tinggal mesin penghancur residu ini Pak Lurah. Ya namanya mesin shredder Pak. Maaf, ini brosur. Ya, sarapan. Ya, 74 juta. Nah, 74 juta. Yang minimalis. Ya, saran saya agar tidak membebani APBD yang ada di dana prakarsa tahun depan kan 100 orang ya Pak. Oh. Sok udunan. 75 juta bagi berapa? 12 sabar asal. Kan jadi ringan Pak. Dan jadi korupsi Pak Lurah jadi keringat. Kan setuju Pak ya? Kan yang penting ada buktinya, terus ada hasilnya gitu. Jangan bukti nggak ada hasil nggak ada ya dia pelanggaran namanya. Itu bisa Pak Lurah. Ya iuran lah, iuran terutama RW yang PAD-nya tinggi kayak GC kan tinggi ya. Kayaknya bisa bantu lebih Pak Lurah. Bisa. Harus. Kan harus berbagi Pak. Ya harus berbagi karena. Ya. Mudah-mudahan nanti berteman. Oke,
Nah ini Bu ya, tadi kan produsen sudah saya sampaikan. Nah, cuman nih masalahnya gini, Pak Lurah mohon izin saya. Produsen menghasilkan sampah, satu sampah rumah tangga. Ini kalau saya artikan sampah domestik, ya. Yang kedua sampah komersil, restoran, rumah makan, kafe, pedagang. Yang ketiga sampah pasar induk, pasar tradisional. Yang keempat sampah rumah sakit. Nah ini tata kelola yang ada di dinas belum terbentuk Pak, belum terbentuk. Jadi misalnya nanti masyarakat ini kita pilah kurangan hari nomor 2 sampai nomor 4 jadi paling rek. Setuju nggak? Warga mah sudah nurut suruh misah milah-milahkan sampah.